Aku percaya Tuhan yang unexpected, jadi hidupku juga jadi unexpected. Oh, ini ayat Alkitab. Rohani sekalian dah. Kalau dilihat balik 18 tahun, gila, lu ijazah SMK sekarang udah jadi digital marketing assistant manager. Impossible. Ya, but I do it. Halo, selamat datang di channel Handifnisha, channel orang Indonesia di Taiwan. Apa kabar semuanya? Udah lama aku nggak cerita-cerita santai. Jadi video hari ini aku ulang tahun dan 17 tambah 10 ya umur aku. Jadi aku pengen bikin video yang mengenang aku selama di Taiwan. Kira-kira aku 18 tahun ke Taiwan ya. Ini aku umur 27, it means 9 tahun aku udah di Taiwan. Oh my god, cinta banget aku sama Taiwan ya, kayak selama ini. Tapi bisa di breakdown sih, kayak 2 tahun sekolah bahasa, 6 tahun kerja, dan ya ini baru new chapter lagi sih. Ganti kerjaan, ganti tempat lagi, merantau lagi, pindah kota, pindah kerjaan, dan sebagainya. Terus aku kemarin tuh kepikiran kayak, gimana ya kalau misalnya gue reaction diri gue sendiri beberapa tahun sebelum hari ini gitu. Jadi kayak mumpung aku punya iPad baru, dibuat 4 tahun lalu guys, please 12.000 yang nonton. Oh my god. Jadi sebelum video ini dibuat tuh, kan ini uploadnya 4 tahun yang lalu ya, berarti 2020 benar. Aku persiapan untuk video ini tuh lumayan lama ya. Jadi kalau kalian nonton tuh ada English subtitle dan juga Mandarin subtitle. Jadi waktu aku pengen buat tuh aku kayak ya udah goalnya untuk 1.000 penonton aja. Karena pas aku nonton kayak aku punya book of YouTube gitu loh. Aku pengen video ini ditonton sama 1.000 orang, dan dari 1.000 orang itu mungkin orang Taiwan, mungkin orang Indo, mungkin orang dari manapun bisa nonton karena itu available 3 bahasa. Terus itu juga pencapaian aku nginjek 5.000 subscriber. Sekarang subscriberku udah kali 2 ya, udah 11.000. Menurut aku angka is just a number lah. Menurut aku yang penting aku berkarya, aku bisa bermanfaat. Even untuk satu orang tetap jadi goal aku sampai sekarang sih. Kayak bantu satu orang is better. Jadi fokus aku nggak buyar ya. Pokoknya ya bantu aja satu orang, share aja untuk bermanfaat untuk satu orang gitu ya. Jadi challengeku nggak untuk menghibur, tapi untuk menjadi berguna dan bermanfaat untuk satu orang itu. Oke, back to the topic. Jadi video Henny Life Story ini umur aku 21 tahun. Jadi aku pengen nonton lagi video ini dan aku pengen tahu kayak reaksi aku gimana ya. Ini video 4 tahun yang lalu, tapi aku udah jarang banget nonton karena aku tuh kayak produce, upload. Untuk aku nontonin aku sendiri juga jarang. Aku belakangan lagi sering nonton interview sih. Jadi aku juga bisa tahu lah bagaimana orang menjawab pertanyaan, how to be wise gitu dari pengalaman orang yang di interview. Selain reaksi ini aku juga ya mungkin challenge juga sih buat aku sendiri dan mungkin buat salah satu dari kamu ya. Boleh deh bikin bucket list, kamu lagi pengen bikin apa, dan take the bucket list one by one gitu. Oke, let's go. Kita nonton. Taoyuan Airport. Vibes-nya balik banget ya. Maret 2016, umurku saat itu 18 tahun. Ya ampun, masih gemes banget aku. Taiwan dengan modal nekat dan tanpa rasa takut. Karena 1 bulan sebelumnya aku sudah persiapan dan quality time. Terima kasih Pastor Berry, Ko Joseph, Cinia, dan teman-teman EXO Community yang telah support aku dan kasih persiapan buat aku untuk ke Taiwan sekolah bahasa. Nasi pakai kacamata hitam. Datang ke Taiwan dengan modal orang tua adalah satu hal yang menurutku sangat menyusahkan orang tua. Aku tidak berpikir ini pemberian dari orang tua. Aku berpikir ini adalah modal dari orang tua yang aku pinjam, dan suatu saat aku harap aku bisa kasih. Headphone-nya udah rusak. Bukan karena aku anak yang tidak tahu berterima kasih ya, tapi aku rasa sudah waktunya aku untuk belajar mandiri. Modal dari orang tua aku saat itu. Sebentar nih ya, to be honest, karena skrip aku yang bikin, nggak ada campur tangan orang, jadi kayak sebagian besar skripnya aku masih ingat. Tiket pesawat, uang jajan 4 bulan, uang kos 3 bulan, dan uang jajan 4 bulan. Kalau ditotalin ya mungkin sekitar 50 juta. 1 bulan cukup buat aku beradaptasi di Taiwan. Cuaca, transportasi, makanan, dan lain-lain. Baju ini udah gak muat sumpah. Dari nol dan serba gak bisa. Mau makan aja mesti pakai bakso tuh, karena gak bisa makan pedas. Bulan kedua di Taiwan cukup main-mainnya. Saatnya cari kerja part-time. Kerja diem-diem nih guys. Saat itu di toko Indo. Memang tidak diperbolehkan sama pemerintah Taiwan dan pihak sekolah bahasa untuk kerja separuh waktu. Ya aku diem-diem aja kerjanya. Yang penting kan nilainya
bagus, tidak bolos sekolah, dan selalu ngerjain PR. I'm proud of Harusnya myself. guru dan teman-teman gak curiga. Nih, aku kasih tahu kalian ya. Ini aku nggak cerita dimanapun, aku cerita di sini. Aku kan bilang kayak paginya sekolah, pulangnya ngerjain PR, terus part time. Waktu aku bikin skrip ini, itu benar-benar 100% me dan 100% apa yang aku alamin. Mungkin kalau kalian dengar ceritanya, gampang ya Henny, pagi sekolah, malam kerjain PR, terus part time segala macam. It's look easy, tapi kalau kalian jalanin, trust me, it's not easy than you think. Kalian sekolah lah 8 sampai 10 sampai 11, pulang makan siang lanjut lagi kerja capek. Kalau misalnya kerja yang kayak kantoran, yang kayak duduk, mungkin it's like more easy, more santuy ya. Tapi ini aku kerja berat guys, karena nggak boleh kan, takut ditangkap lah ya, takut ada yang lapor gitu ya. Jadi aku kerja di belakang, cuci piring lah, nyapu, semuanya yang benar-benar pakai energi gitu, yang ya pokoknya berat banget lah masa-masa itu ya kalau di flashback lagi. Jadi ini ada satu bocoran ya, kayak kenapa aku bisa kerja di Taiwan tanpa kartu kerja, tapi bisa kerja diem-diem. Aku waktu ke sekolah aku pakai sandal jepit. Emang nggak boleh sih, cuman aku looks like anak 18 tahun yang benar-benar kayak minta uang orang tua kelihatannya, tapi sebenarnya aku kerja. Jadi aku kalau ke sekolah kayak pakai sandal biasa, terus abis kelar sekolah aku pulang ke rumah, aku ganti baju segala macam, benar-benar prepare buat kerja gitu. Even benar-benar kayak bocah. Aku ingat banget deh, dulu ada satu orang bilang kayak gini, lu kerja, you look like masih minta dari uang orang tua segala macam. Okay, no, I'm work, kerja paruh waktu buat bayar uang sekolah aku sendiri. Sekarang kalau flashback kayak proud of myself ya, kayak lah gila lu 18 tahun nggak bergantung sama siapapun. Oh ya ampun. Lanjut. Paginya sekolah, pulangnya langsung kerja sampai malam. Ya aku lewatin dengan senyum dan subuhnya aku ngerjain PR guys. Pasti ada lah ya, tapi badan ini kan perlu dilatih. Aku nggak tahu kenapa ya, aku suka banget ngomong ini ke diri aku, kayak badan tuh perlu dilatih, kayak yang nggak enak tapi itu yang sebenarnya kita perlu. Kayak let's say lah yang gampang, olahraga. Nggak ada orang suka olahraga karena itu capek, karena itu nguras energi. Tapi coba dibandingin sama kayak rebahan di sofa sambil makan es krim. Untuk yang mengenakan badan atau yang bikin relaksasi kan yang duduk di sofa ya, tapi yang bikin sehat sebenarnya yang olahraga. Nah begitu juga aku kayak selalu banget kalau lagi capek, apalagi lagi capek kerja, terus kayak aduh pulang pengennya rebahan dong, langsung tidur. Tuh kayak ayo badan harus dilatih. Aku suka banget bilang ke diri aku kayak gitu ya, dan aku masukin di skrip ini. Even sampai sekarang ya, aku setiap kali capek tuh bilang ke diri aku, badan ini harus dilatih gitu. Lanjut. Kadang aku ingetin diriku lagi dengan ini ayat Alkitab. Wah, rohani sekalian dah. Lama lagi engkau berbaring. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melimat tangan sebentar lagi untuk 4.900 subscriber guys. Almost 5.000. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini sebenarnya ayat Alkitab yang kayak tar besok lah. Orang-orang yang menunda aktivitas yang sering kita lakukan, menunda. Aku juga kayak killing myself juga sih, karena kayak aduh tar aja. Tapi waktu aku baca ayat ini kayak ya kunci sukses lah, kayak nggak boleh besok, sekarang. Jadi meskipun capek, berkarya kayak gitu terus. Menurut aku ini adalah kunci work hard. Oh iya, di Taiwan aku juga punya saudara kandung, tapi kakak-kakakku semuanya tinggal di beda kota. Jadi di bulan berikutnya, ya ampun nih baju udah nggak muat. Lalu aku berdoa dan berharap bisa dapat teman Taiwan yang bisa bawa aku ke gereja, dan kalau bisa dia juga bisa berbahasa Inggris supaya mudah berkomunikasi. Karena hari itu bahasa Mandarin aku masih belepotan banget, dan aku tahu nggak banyak orang Taiwan yang bisa ngomong bahasa Inggris. Nonton YouTube, iseng-iseng komen.
lalu tiba-tiba ada yang kontak balik. Ternyata dia guru nari, dia ngajak aku ikut latihan dan ternyata dia juga ajak aku ke gereja. Ya, ini cerita nyata. Tuhanku hidup. Dia Tuhan yang menyediakan segalanya. Bahkan mungkin sebelum aku minta dia udah tahu kali ya. Sekolah sambil kerja bukan hal yang mudah. Pernah diomelin guru karena nilainya jelek. Pernah juga diomelin sama bos pas kerjaan gak beres. Buat seimbang itu juga perlu waktu. Kecapean karena kerja, pulang kerja gak konsen buat belajar. Besoknya ulangan, nilainya jelek. Guru kan gak tahu kalau saya kerja part time. Di titik terendah saat kondisi buruk seperti itu, aku sering ikut komsel. Komsel itu komunitas dalam gereja yang membangun, saling mendoakan dan saling memberi semangat. Hari itu pas pulang komsel ada update dari Instagramnya Vilagu kalau dia main satu aplikasi live streaming. Akhirnya aku nonton. Ternyata hari itu kita bertatap muka pertama kali di live streaming itu. Oh iya, hampir lupa kenalin Vilagu. Kita satu gereja, dia pelayanan di tim musik. Saat itu belum pernah ketemu langsung sih. Dia artis terkenal di Taiwan dan di China. Dia seorang drummer, singer, bisa main piano dan bisa nari juga. Ya bisa dibilang idola saya saat itu sih, saat ini enggak. Kurang lebih 6 bulanan kita baru bertatap muka. Dan pertama kalinya itu pas dia live streaming. Jangan heran karena gerejanya total dari 3.000 orang. Susah banget buat ketemu satu orang tanpa dia. Beberapa hari setelahnya pas hari Minggu kita sering nyapa dan bertatap muka. Karena kita sering nyapa, akhirnya kita makin dekat, sering jalan bareng gitu. Apa sih yang bisa membuat Tuhan? Fans aja bisa jadi itu. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa sekolah sambil kerja. Nilai ujian yang awalnya menurun meningkat jadi baik. Di tempat kerja aku yang aku mulai dari DJ alias tukang cuci piring, jadi pengantar makanan sampai satu hari aku dipercayakan untuk megang kasir. Oh ya, aku mau kasih tahu juga, meskipun aku sekolah sambil kerja, aku nggak bisa nabung banyak karena gajian kerja separuh waktu aku pakai buat bayar uang sekolah semester berikutnya. Kos, uang transportasi, dan untuk biaya hidup harus dihidup. Tidak seperti apa yang kamu pikirkan kan, ada enak dan gak enak. Satu hari aku memutuskan untuk coba pindah ke tempat kerja yang bisa buatin visa kerja. Kelihatannya mustahil, karena ijazah aku SMK. Mustahil banget tuh ijazah SMK. Tapi aku coba mau jangan nyerah terlalu cepat. Semangat terus, pasti bisa. Setelah lamar sana sini, akhirnya aku dapat satu perusahaan Indonesia di Taiwan. Sejujurnya saat itu aku masih bimbang mau stay di Taiwan atau pulang ke Indonesia. Entah kenapa, Tuhan seperti buka jalan pas di Taiwan. Aku dapat perusahaan yang bisa buatin visa kerja. Pertamanya aku bilang mau cobain part-time dulu. Lucu banget poni gue. Setelah kerja part-time kurang lebih 6 bulanan, akhirnya bos nawarin untuk kerja full-time. Tentu perjalanannya nggak mudah aku lalui saat itu. Ada bulan di mana gaji part-time nggak nutup untuk bayar uang sekolah dan terpaksa aku harus pinjam uang lagi. Bahkan aku memutuskan untuk hari Minggu kerja supaya seimbang pengeluaran dan pemasukannya. Bahkan aku juga pernah kerja tanggal 1 sampai tanggal 31 alias Senin sampai Minggu full kerja. Setiap kesulitan dan tantangan yang aku alami, aku hanya bisa menangis sambil berkata Tuhan tolong bantu aku. Ketika aku kesulitan finansial dan sedih rasanya ketika aku tahu saat itu Mama sakit dan aku nggak bisa kirim uang. Aku merasa gagal. Setiap senyuman yang kamu lihat di wajahku, sebenarnya di balik itu ada air mata yang aku sembunyikan. Dan ada hari di mana air mata tidak bisa berhenti mengalir ketika aku tahu ada orang terdekatku yang meninggal dan aku tidak di sana, tidak bisa pulang ke Indonesia. Inilah proses. Percaya aja, dia Tuhan yang tidak memberikan ujian di atas kemampuan kita. Ketika surat kerjaku sudah keluar, aku harus pulang ke Indonesia ganti visa. Kira-kira 3 bulan, aku dapat semangat baru dari EXO Community, dari keluarga, dari teman-teman terdekat, bahkan sahabat. Kembali ke Taiwan dengan semangat yang baru. Aku ingat banget sebelum aku balik ke Taiwan, aku sempat jalan-jalan ke Kalimantan sama mama. Lalu aku bilang sama mama, semoga suatu hari nanti kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya mama. Habis ganti visa yang hampir habisin 10 juta, ya imanin aja lah ya. Masih berani ngomong kayak gitu lagi. Balik ke Taiwan, aku mulai berdoa lebih giat, bekerja lebih keras, upload YouTube lebih rajin, tetap ke gereja setiap minggu. Oh iya, satu hal lagi yang mustahil jadi kenyataan. Aku melayani di gereja Taiwan di tengah keterbatasan bahasa dan budaya. Aku bisa.
Dan 5 Mei 2019 aku berhasil menikmati 21 tahun bukan tentang hebatnya diriku, tapi ini semua tentang bagaimana Tuhan menolong aku. Inilah cerita hidupku. Jangan tinggalkan Tuhan ya. Ingat Tuhan pasti pernah menolongmu. Gimana pun caranya Tuhan pasti bantu. Terima kasih udah nonton. Semoga cerita 21 tahun hidup aku bisa berguna dan bermanfaat buat kamu semua yang nonton ini. Thank you for watching. Salam Venesia. Oh ya ampun, aku nangis. Ya ampun, aku nangis. Waktu aku ngelewatin ini semua, kayak ketika kamu di posisi itu yang lagi susah, kamu kayak berasa, kok Tuhan gak bantu ya, kok Tuhan kayaknya telat ya. Tapi waktu semuanya udah lewat, aku flashback lagi, ya ampun, ternyata aku strong enough ya gitu. Aku gak nyangka aku bakal nangis di video ini. Ya pembelajaran aja sih. Gila, gak nyangka banget sih dibawa Tuhan sampai saat ini ya. Waktu 2014 sebelum aku ke Taiwan lagi persiapan gitu, ada satu di hati aku kayak, kamu bikin YouTube, dan ya model HP doang, dan ya aku nggak tahu besok akan bikin video apa, aku nggak tahu besok bakal kayak gimana, hari ini akan kayak gimana, nggak ada yang tahu. Jadi ya one by one video, dan aku di Taiwan aku cerita apa adanya, sekolah bahasa mandiri, nggak minta uang orang tua, bayar uang sekolah sendiri, cari kerja dapet, part time, full time, dan ya aku juga nggak tahu bisa dibawa sampai sekarang. Ya kalau emang kalian ngikutin aku dari awal ya, nothing impossible sih, nothing is impossible. Gila gak sih, kayak aku berkarya di YouTube niatnya ya udah cerita gimana aku sekolah bahasa segala macam, ngerjain PR, unboxing barang yang aku beli, ya benar-benar perjalanan aku selama di Taiwan dan kerja without degree. I think impossible gak sih? Dan aku berasa ngeliat video ini lagi, aku kayak waktu hari bikin video ini yang kalian nonton 8 menit ya, aku nulis skrip seminggu full, mau syuting di mana, mau pakai baju apa, mau ngapain, skripnya apa, belum lagi ganti bahasa ke Indonesia ke Mandarin, Indonesia ke Inggris, itu aku ketik sendiri. Tapi aku kayak ya udahlah, aku pengen rekap 3 tahun ini jadi satu video, udah bikin jadi, dan nembus 12.000 sekarang. Sejujurnya aku cuman ya udahlah bikin 1.000 aja, yang penting buat 1.000 orang. 12.000 guys, berarti 12.000 orang udah nonton video aku. Terus ya dibawa sampai hari ini, aku juga nggak nyangka sih bisa dibawa sampai hari ini ya. Yang kalian nonton ini, aku tuh kerja di salah satu bagian pengiriman uang ya. Kalau kalian lihat ulang lagi, itu waktu perusahaannya tuh masih nothing banget, masih bener-bener belum ada lisensi, belum ada aplikasi. Sekarang kayak seluruh Taiwan tahu nih aplikasi ini gitu, aplikasi pengiriman uang ini. Dan ya udahlah, udah cukup, udah enough buat aku. Waktunya aku grow up lagi, aku pindah kerja, dan gereja ini juga ada unek-uneknya lah. Dan akhirnya aku kayaknya udah nggak bertumbuh lagi. Akhirnya aku pindah gereja dan grow up. Tapi I'm happy, itu bagian dari proses aku 3 tahun yang lalu ya. Sama kayak istilahnya kayak kita pernah makan di satu restoran, terus restoran itu tutup ya, setidaknya itu bagian dari pernah mencicipi restoran itu lah. Kalau ini ibaratnya pernah berada di situ lah, pernah proses bareng lah, life journey juga gitu ya. Mungkin yang aku pengen bagiin di video ini, aku percaya Tuhan yang unexpected, jadi hidupku juga jadi unexpected. Nothing impossible. Dan nggak nyangka ya aku udah umur 27 guys. Aku ngeliat aku 18 tahun lagi gak ada yang aku sesalin sama sekali sih ya. Karena aku juga mungkin waktu aku hidup atau waktu aku pengen ngambil keputusan, aku selalu mikir kayak, kalau gue ambil keputusan ini besok gue regret gak ya? Kalau nggak regret, gas gitu. Dan ya nggak ada yang aku sesalin sih, malah kayak aku bangga banget ngeliat aku yang gila mandiri banget ya gue. Aku nggak tahu orang-orang 18 tahun ya, mungkin 20 tahun lagi mungkin dibayarin S1 atau lagi dapat beasiswa, tapi ya itu perjalanan hidup aku sih di Taiwan ini ya. Tapi aku lihat diri aku lagi, it's feel like puas sih dengan apa yang aku jalanin ya. Ada rasa bersyukurnya, tapi aku juga
ya masih ada sisi belum puasnya ya, masih banyak hal yang aku pengen kejar. Ini budget produksi lumayan loh guys, anyway, tapi banyak yang aku kerjain sendiri, kayak translate apa kan aku bisa aku kerjain sendiri. Tapi aku pengen bikin project something yang kayak gini juga, tapi yang more project. Jadi kayak aku pengen ada sponsorship sih. Kalau ada yang tertarik untuk endorse apa segala macam ya boleh kontak aku ya. Aku pengen bikin kayak gini lagi sih, karena ini menantang, dan juga untuk bawa orang ke ceritaku tuh, untuk bikin orang kenal aku lebih lagi tuh, kayak ada something yang dibongkar gitu di hati gitu, tapi kalian bisa masuk gitu, kayak jelajah hidupku lah gitu ya. But anyway, semoga kalian belajar sesuatu dari hidup aku 18-21 tahun ini ya. Dan ya kalau diupdate sama hidup aku sekarang, aku udah nggak kerja di sini, aku udah nggak bergereja di sini lagi, aku udah pindah gereja, aku udah pindah perusahaan yang aku rasa sekarang lebih baik lagi. Ya kali kalau updatean paling aku udah pindah gereja, aku udah pindah perusahaan, jabatan juga. Jadi aku di sana kan staff ya, without degree, jadi staff udah hal yang biasa. Tapi waktu aku ganti kerja, aku upgrade visa, aku jadi digital marketing assistant manager. Kalau dilihat balik 18 tahun, gila, lu ijazah SMK sekarang udah jadi digital marketing assistant manager. Impossible. Ya, but I do it. Ya, ada sedikit proudnya lah, kayak ketika aku bisa bersandar sama Tuhan ya, Tuhan tolong aku, dia baik banget sama aku. Apa yang aku minta, apa yang aku kerjakan, semuanya dilancarkan, dibuatnya berhasil ya. Boleh kalian nonton lagi ya kalau misalnya kalian berasa tidak terlalu telat untuk mengenal aku 4 tahun yang lalu ya. Aku nggak tahu ya kenapa ya, ini aku ya, sebelum aku penutupan, aku nggak tahu ya kenapa, tapi sekarang banyak banget orang Indonesia di Taiwan yang udah mulai berkarya, udah mulai bikin TikTok, viral segala macam, yang mungkin mulainya di belakang aku, tapi dia udah terkenal duluan gitu ya. Kayak ada orang yang kayak lewatnya cepet banget, asal lewat kayak dalam sehari terkenal, dalam sehari kayak viral di TikTok gitu ya. Aku seneng dengan proses aku yang ya nggak apa-apa, segini aja, naik dikit-dikit, tapi orang setiap kali nonton video aku kayak berasa kena, berasa bermanfaat. Itu sih poinnya sih, bukan angka, tapi bagaimana video aku bisa blessful untuk banyak orang, untuk 1 orang dari kamu yang nonton. Sekian aja videonya hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah support aku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di next video sama finish ya. Bye bye. Aku masih gak nyangka sih bisa nangis sih.